Monggo Kiafan. Oh, Mbak Nunung dulu. Enggak, pertanyaan pertama ke Kiafan dulu. Nanti dilanjut Mbak Nunung. Namanya siapa ya? Saya Adit. Adit ya, Mas Adit ya. Soal apa kontribusi apa Islam dalam memberantas kecengkalan ya tadi. Saya pikir begini, misi penyebaran Islam itu memang tidak sepenuhnya dan tidak harus menyelesaikan semua masalah. Jadi kontribusi Islam dalam penyebaran agama di Madura, khususnya di Sumeneb, ya Islam mengisi ruang atau celah-celah yang kosong dari si manusia. Ya mungkin saja celah-celah yang kosong itu bagian celah yang lain, sementara celah cengkalnya tetap saja itu, celah ngeyelnya tetap saja itu. Artinya ya mungkin tidak semua harus bisa teratasi oleh misi penyebaran agama itu. Ya mungkin seperti itu. Fungsional Cara beragama seorang yang kaku, betul, yang formal, ya. itu menjadikan seorang itu menjadi tertutup terhadap kebenaran yang lain yang ada di luar dirinya. Tanyanya mau diganti bisa nggak? Terus yang ditanyakan Fayat apanya tuh ya? Bingung juga gitu, kayak lupa. Cara beragama yang eksklusif, menutup diri dari kebenaran yang ada di luar dirinya. Nah, itu terus bagaimana itu maksudnya? Ya mas, Oh, iya. saya klarifikasi. Kayaknya pertanyaannya yang saya dapeti, kenapa keislaman yang sudah terinstitusi di Madura itu menjadi tertutup pada kritikan dari seseorang? Iya, mas ya? Iya. Umpamanya gitu. Iya, terima kasih Mbak Nunung ya. Benar ya Mbak? Ampun jelas lagi Mbak Nunung, mungkin aku tak tepat ya. Iya. Ya sebenarnya kalau menurut saya yang tertutup itu bukan institusinya, tapi cara pandang per orangnya. Artinya tidak semua orang dalam satu kelompok agama mereka punya pemikiran yang seragam. Tidak semua orang yang kemudian menutup diri terhadap kebenaran yang ada di luar kelompoknya. Tidak semua seperti itu. Itu mungkin kasuistik ya. Orang per orang. Jadi secara lembaga kalau spirit misalkan Oknum ya, Ki? Iya, oknum betul. Kalau spirit misalkan seperti NU atau Muhammadiyah, saya pikir mereka pasti terbuka dan pasti mereka pasti bagus lah gitu loh, pasti keren lah gitu. Nah kalau misalkan ada cara pandang yang kemudian kesimpulan-kesimpulan yang muncul bahwa kebenaran yang ada di luar dirinya itu tidak bisa diterima, kemudian yang kebenaran yang bisa diterima adalah kebenaran kelompok kami, saya pikir itu tidak bisa mewakili lembaga, tidak bisa mewakili institusi. Itu adalah suara pribadi dari hasil cara pandang pribadi. Begitu, Mas Rahim. Saya kembalikan Mas Rahim. Monggo ditambah Mbak. Oke. Terima kasih untuk yang Mas Adit ya, yang masalah sumbangsih dari Islam dengan menerbitkan kecengkalan. Kalau saya malah bisa mungkin, tapi nyuwun sewu kalau saya salah saya mohon dimaafkan. Tapi gini, saya melihat yang saya lihat di sekitar adanya stagnanisasi dari ajaran. Jadi saya melihatnya gini, saya begitu masuk ke bulan Ramadan atau ke bulan-bulan yang istimewa, pasti dakwahnya atau kiai itu pasti barokahnya hari pertama. Jadi kita diajari lebih pada beragama yang transaksional dengan Allah gitu. Jadi akhirnya mental yang terbangun itu bukan mental mengabdi pada Allah tapi meminta pada Allah. Jadi dan akhirnya gini, saya melihat di Madura itu seakan-akan kalau sudah rukun Islam sudah dilampaui, itu seakan-akan yang riak-riak di sekitar ini kayak sudah tidak penting. Artinya saya berislam sudah selesai di titik itu, bahwa ada berislam, bahwa saleh sosial harus itu kayaknya luput untuk disampaikan di majelis-majelis, atau kalaupun disampaikan pasti majelis yang lebih intelek gitu mungkin ya Mas ya. Jadi kalau di desa-desa tetap seperti itu. Ya memang benar. Jadi kalau saya melihat
macet luar biasa itu kalau nggak Blega Tanah Merah itu ya dengan Kepo itu juga sekali lagi itu juga dulu macet luar biasa. Orang mau nyebrang enaknya sendiri dan sebagainya. Jadi itu kan tadi pertanyaannya gini, kenapa saleh secara individual ini kok nggak tidak terwujud di saleh sosialnya gitu. Saya melihatnya lebih ke sana. Jadi mungkin di pengajian-pengajian ini otokritik untuk mungkin para kiai ya, para kiai atau mungkin para pemimpin langgar di desa-desa untuk lebih umpamanya sholat itu berarti itu jadi bagian saleh sosialnya harus bisa memberantas kemungkaran kayak gitu. Jadi harus diperlebar. Jadi tidak boleh hanya ya kalau memang saya lihatnya gini, sampai pengajian yang tua-tua itu masih diajarin maca setepak dan sebagainya, lebih ke yang itu yang detail di sananya, tapi ke luarnya ini enggak. Sampai akhirnya saya itu sampai gini ya, urusan bantuan COVID ini kan di bawah ini luar biasa anunya ya, siapa sih oleh bantuan. Jadi ini luar biasa, ada gesekan di bawah ini luar biasa bantuan COVID itu. Saya sampai gini, kok anu banget ya, jadi kenapa sih, bahkan saya lihat ini orang-orang yang mampu tapi ketika yang miskin ini dapat dia masih iri. Jadi saya tuh kok bisa ya, dia ini berarti selalu merasa miskin. Saya tuh sampai akhirnya berpikir negatif, karena sejak beragamanya itu ajarannya tidak dikembangkan dari yang sifatnya formal tadi. Kalau kamu udah haji berarti kamu sudah Islamnya udah lengkap dan sebagainya. Di titik itu saja. Akhirnya kan sampai haji itu euforianya luar biasa, dan bagi saya memang saya tidak begitu menyetujui adanya euforia yang berlebihan sampai ada arak-arakan dan sebagainya. Dan itu kalau di desa saya itu sampai sampai saya minta 200 motor untuk ngarak kayak gitu. Itu kan jadi paradok gitu, hajinya tepat tapi perayaannya jadi ngaco gitu kan. Jadi tapi di situ menjadi satu hal yang baru yang jadi saya melihatnya di sana. Mungkin ini otokritik ya buat cara dan kalau tadi ngomong kedamaian di Sumeneb ya memang iya di sana, tapi bukan berarti tanpa ancaman. Oke. Saya itu dapeti anak saya sendiri gitu ya. Itu suatu pagi ketika ada perayaan Natal dia memang ngomong, itu ngapain sih harus Natalan Bu gitu. Lah kenapa? Allah kok nyiptain orang Kristen. Orang Kristen itu kan nggak percaya sama Nabi Muhammad gini. Saya itu langsung, aduh anak saya ini yang dibaca apa? Ternyata yang dia lihat di channel YouTube yang dia lihat itu ya Islam, ya channel-channelnya yang itu. Dan saya melihat ini ancaman, dan sebagai kaum perempuan itu harus paham ini. Karena mental jiwa ekstremis itu sekarang masuknya lewat HP. Pengajian itu lewat HP, dan penyeimbangnya dari sisi Nahdliyin gitu ya, dari channelnya Nahdliyin itu makanya saya bilang Gus Bahak sendirian di YouTube itu. Itu pun kalau yang paham bahasa Jawa gitu ya, Gus Bahak sendirian di sana. Nah, ya meskipun ada Gus Muwafi atau Gus Miftah, tapi saya melihat untuk secara intelektual Gus Bahak sendirian. Nah, padahal yang namanya Ustadz Maulana itu per menit loh, mereka bisa dikonsumsi. Jadi saya kemarin waktu di FKUB itu saya ngomong, toleransi di Madura itu bagus, di Sumeneb sudah tertanam, tapi bukan tanpa ancaman. Karena memang anak-anak kecil hari ini kalau nggak dikontrol dia akan mengkonsumsi itu setiap hari. Apalagi kalau Trans TV kemarin itu saya dengar sendiri itu waktu sambil masak, anak saya lihat TV dan dia baca, dia ngomong, oh iya, kalau agar kau ditolong oleh Allah, kamu harus menolong agamanya Allah. Di situ doktrinnya. Nah, itu arahnya adalah pada kayak tindakan kekerasan atas nama agama itu bagi ustadz itu adalah menolong agamanya Allah. Nah, itu dia untung anak saya mesti nanya, Bu, itu nolong Allah itu caranya gimana? Saya bilang, nggak usah ditolong, saya gitu. Ngapain? Loh itu kan ada yang mengancam, nggak usah, kalau Allah perlu ditolong itu nggak hebat lagi, saya bilang gitu aja. Tapi saya udah, yang dikonsumsi anak saya ini sekarang. Jadi artinya dalam ancamannya bahasanya kayak Afan tadi memang
banyak sisi kita, dari tanah kita diancam, kebudayaan diancam, cara beragama kita juga dalam ancaman. Ini kalau kita nggak sadar berbahaya. Terus yang dari Mas Fayat gitu, bagaimana, kenapa sih kalau beragama secara institusional kemudian menjadi tertutup? Jadi gini, kalau saya lebih seperti ini Mas. Iya bener kalau ngomong oknum iya. Tapi mungkin yang personal tadi juga ini urusan strategi. Kalau saya Mas, terus terang saya itu sebenarnya bersyukur karena menikah lintas apa itu? Lintas suku, lintas kebudayaan, karena apa ya? Di otak saya itu sudah kayak strategi gitu, maksudnya bukan kayak strategi. Ketika saya itu kan asli nggak setuju sama perkawinan anak ya, perkawinan di bawah umur pertunangan tuh guys. Saya pernah 1 tahun pertama saya di Gingging itu saya marah-marah karena ada murid masih SMP ditunangkan, dinikahkan. Saya marah-marah, tapi saya koreksi. Seingat saya salah caranya. Semangatnya betul, tapi cara saya salah. Mungkin itu Mas, jadi gesekan antara Islam yang institusional dengan personal yang diyakini seseorang. Kenapa bergesekan ini? Bisa jadi oknumnya salah, oknum yang ada di institusi itu memang pikirannya sudah merasa Islamnya sudah final, kalau sudah NU umpamanya. Dan yang ini salah strategi, kurang sabar gitu aja. Biasanya kan kalau mahasiswa kan bahasanya, kalau anak PMI itu kadang bagaimana kita caranya mengubah masyarakat. Wah, mengubah masyarakat, bayangkan, gawat loh. Saya sampai ini gara-gara belajar agen of change gitu loh. Kita adalah agen perubahan. Wah, yang masyarakat agen. Saya itu kan, itu bagi saya itu cacat epistemologis ya. Iya. Ayo benerin loh. Ayo. Kita adalah agen perubahan. Nah terus kita ini dengan sendirinya sudah menaruh diri kita di atas masyarakat. Kita akhirnya sudah menaruh saya membawa perubahan, saya membawa pencerahan. Ahmad Dahlan lah, sang pencerah gitu kan. Sementara masyarakat adalah manusia-manusia yang ada di kegelapan yang perlu saya cerahkan. Ini kan ngaco banget. Seorang civil organizer bagi saya nggak boleh kayak gini. Kalian harus membaur, masuk. Karena apa? Di masyarakat itu ada kearifan-kearifan yang harus kita serap juga. PMI gitu ya Pak? Hah? PMI gitu ya? PMI juga kayak gitu. Enggak Mas, mahasiswa di awal mau GMNI pasti kita adalah agen of change, wah kan kayak gitu. Dan saya langsung ya setelah saya itu terjun di masyarakat, saya baru merasakan kecacatan ini. Ini nggak boleh, kayak bagi saya udahlah nggak usah ngomong agen of change, biasa aja gitu aja lah ya, masuk membaur. Jadi gitu Mas Fayat ya, mungkin kalau menurut saya oknumnya kaku, merasa sudah final, dan si pembawa pembaharuan ini sudah buru-buru menganggap dirinya agen of change tadi gitu. Jadi mungkin perlu strategi. Sebenarnya ini urusan bagaimana meramu strategi agar kita bisa membaur. Dan saya terus terang, saya kalau mau cerita sedikit closing statement, kita bukan kampanye, Kamala Harris ini ya. Jadi langsung closing statement. Jadi kita ini perlu banyak strategi. Jadi saya untuk bisa membuat di sekitar saya ini tidak mulai menunda pernikahan, itu saya akhirnya buat kajian kecil-kecilan sama anak-anak madrasah. Saya buat kajian sama anak perempuan, kalau malam sama anak cowok-cowok itu saya kajian. Nah dari sana pelan-pelan kemudian memang harus membaur, memang harus melebur, nggak bisa. Jadi closing statementnya dari saya, intinya coba yang openingnya saya, masyarakat Madura berbakat untuk menjadi seperti Gus Baha, meskipun itu kan ya, artinya masyarakat Madura itu sebenarnya masyarakat yang memiliki kemerdekaan dalam mengidentifikasi kesuksesan atau kebahagiaan, dan itu sangat sederhana, sangat bijak. Tapi masyarakat Madura harus waspada, harus bersiap bahwa ada arus industrialisasi, ada arus materialisme yang masuk. Dan bahasa saya ini, bagi saya kok saya bukan pesimis, tapi ini seperti Thanos, musuhnya The Avenger.
saya tak terhindarkan gitu loh. Jadi kayaknya harus industrialisasi. Kalau saya melihat hawanya kok industrialisasi, modernisasi, materialisme ini sepertinya kok tak terhindarkan. Nah, kita ini tinggal bagaimana kelompok-kelompok kecil ini sering berkumpul untuk kita bisa apa di sana. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Kevin, closing statement. Begitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kedua pengoras kita. Luar biasa sekali teman-teman. Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Nah, kalau kurang kayaknya kita harus buka lagi lah. Di waktu yang lain, dibuka lagi di waktu yang lain, di tempat yang lain.